Shalom aleihim Besem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. True God Jesus Christ bless you all. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS mau membahas sebuah tema dalam bingkai toleransi kita Indonesia, kita Pancasila. Saya dapat pertanyaan dari di luar Kristen, harus saya jawab dalam bingkai Indonesia Pancasila, saling menghargai, saling menghormati. Begini judulnya, Nabi yang tidak memenuhi syarat. Loh, rupanya Nabi itu ada yang memenuhi syarat dan ada yang tidak. Betul. Syarat Nabi itu ada dua. Satu, mutlak harus dipilih oleh Yesus. Di dalam Efesus 4 ayat 11. Kedua, nabi-nabi yang muncul setelah Yesus naik ke surga tidak boleh mendirikan agama baru, tidak boleh memunculkan kitab baru. Itu dua syarat nabi. Sedangkan nabi-nabi zaman perjanjian lama dipilih oleh Yesus Misalnya di dalam Yeremia 23 dibaca saja. Mungkin mulai dari ayat 10 terus sampai nanti ayat ke 21, 22, 23, 24 Dibaca saja. Itu Tuhan huruf besar semua, Allah, yaitu Yesus sendiri, itu berkata, aku gak milih kalian jadi nabi tuh. Kok kalian pada mengklaim mengangkat diri kalian nabi? Kalau kalian itu nabi yang aku pilih, pasti kamu ada di dalam hadirat Allah, ada di dalam Dewan Musyawarah Tuhan. Dewan Musyawarah Tuhan itu maksudnya hadirat Allah tidak ada nabi yang liar seperti kalian itu. Aku gak milih kamu, kok kamu jadi nabi-nabi liar, mengangkat dirimu jadi nabi. Di Indonesia ada loh yang mengangkat dirinya jadi nabi, bolak-balik surga, orang Batak tuh. Tapi sayangnya kurang ganteng, terlalu dekil Bapak Ibu Saudara. Jadi nabi itu harus dipilih oleh Yesus. Dulu di perjanjian lama, nabi-nabi ini kebanyakan menulis kitab dan hanya ada satu agama, yaitu agama Yahudi. Perjanjian lama sudah clear Kemudian di perjanjian baru Yesus memilih nabi-nabinya. Kurang lebih ada 10 nabi di dalam perjanjian baru yang ditulis di dalam Kisah 13 ayat 1 itu ada berapa nama itu? Ada Barnabas, ada Niger, ada Lukius, siapa lagi lalu ada Saulus 4 atau 5 nama di situ. Kemudian nanti ada Agabus dan lain sebagainya. Lalu tentu saja ada Yohanes Yohanes Pembaptis itu juga nabi. Kemudian Yohanes yang menulis kitab Wahyu itu juga nabi. Bapak Ibu Saudara, setelah Yesus melayani dan nanti naik ke surga kira-kira nabi terakhir siapa Pak? Antara Paulus sama Yohanes kemungkinan besar Yohanes karena kitab Wahyu ditulis terakhir ditulis terakhir, itu kemungkinan besar justru Yohanes mati belakangan, Paulus duluan yang mati. Walaupun Paulus waktu itu usianya masih muda bisa saja seperti itu, karena Paulus termasuk orang yang sakit-sakitan kan itu, yang sakitnya menjijikkan kemungkinan sakit gula yang banyak keluar hal-hal yang menjijikkan itu saudara-saudara nabi yang dipilih oleh Yesus di era perjanjian baru itu tidak boleh menulis kitab. Nah, kalau Wahyu memang menulis kitab Wahyu. Setelah itu setelah itu tidak boleh menulis kitab dan tidak boleh mendirikan agama baru. Nah, silahkan Bapak Ibu Saudara cross check nabi yang tidak memenuhi syarat karena mungkin ada orang yang kesal kok nabi kami nggak diakui sama orang Kristen. Lah syaratnya nggak terpenuhi kok.
Lalu dia mencoba menawarkan kepada orang Yahudi, nabi kami itu ternyata diakui oleh Yahudi loh. Kata siapa? Ya, Yahudi kan ada dua. Yahudi itu ada dua golongan. Yahudi yang menerima Yesus, itu yang melaksanakan perjanjian lama atau Tanak, ya, itu menerima Yesus. Sedangkan yang mayoritas Yahudi yang melaksanakan Talmud, yaitu Tanak, yang sudah menduduki kursi Musa, Tanak dirubah jadi Talmud, ya tidak mengakui Yesus. Lalu Anda coba tawar-tawarkan kepada Yahudi mayoritas yang sudah merubah Tanak jadi Talmud. Lalu Anda klaim Yahudi sebenarnya menerima nabi kami. Ya, mbok nabi itu nggak usah ditawar-tawarin, saudara ya. Musa itu nggak usah ditawar-tawarin, diakui jadi nabi. Di mana-mana orang ngakuin, oh Nabi Musa, nggak usah ditawar-tawarin, ya. Ya, Musa yang milih siapa? Yang milih ya Yesus lah. Lukas 13 ayat 28. Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi itu masuk surga. Tak kasih tahu. Yang ngomong siapa? Yesus yang ngomong. Kok bisa kan Yesus yang milih semua nabi? Ya, semua nabi itu dipilih oleh Yesus. Di dalam, tunggu ya, di dalam Matius 23 ayat berapa ya? Kalau tidak salah ayat 13 atau 14 begitu ya. Aku memilih atau menyediakan nabi-nabi. Itu kata Yesus langsung. Ya. Matius 23. Mungkin ayat 13-an segitu ya. Aku memilih atau menyediakan nabi-nabi, tapi kalian bunuh. Ya. Jadi yang memilih nabi-nabi itu memang Yesus. Itu perkataan Yesus langsung yo. Ya, perkataan Yesus langsung di dalam Matius 23. Ya. Jadi saudara-saudara, ada nabi yang tidak memenuhi syarat, ada. Ya. Lalu mengklaim dirinya sebagai nabi. Wong dipilih Yesus saja enggak loh. Udah gitu diriin agama baru, diriin kitab baru. Padahal semua nabi yang munculnya setelah Yesus naik ke surga, ya, itu tidak mendirikan agama baru, tidak menurunkan kitab baru, tetapi menggenapi penggenapan terhadap nubuat-nubuat, terutama nubuat kitab Wahyu yang belum tergenapi. Hari ini Yesus masih milih banyak nabi. Ya, kira-kira HTD nabi atau bukan? Kalau gantengnya sih memenuhi syarat. Ya. Ya. Nggak usahlah mengklaim diri jadi nabi ya. Itu yang memilih Allah sendiri, Yesus sendiri, dan yang menilai orang lain nanti. Ini pantas disebut nabi atau bukan ya. Yang jelas tidak mendirikan agama baru, tidak memunculkan kitab baru, tetapi menyatakan atau menjelaskan penggenapan nubuat-nubuat yang belum tergenapi, kebanyakan dari kitab Wahyu. Misalnya tentang 7 materai, 7 sangkakala, 7 cawan murka Allah, Harmagedon, rapture, pengangkatan orang percaya, kerajaan 1000 tahun, kiamat, lenyapnya langit dan bumi, penciptaan langit dan bumi baru, surga diturunkan, neraka diciptakan, dan penghakiman terakhir, dan kehidupan kelak di bumi baru. Ya, itu banyak yang harus dijelaskan. Nah, untuk itulah Yesus memilih nabi-nabinya. Sampai hari ini Yesus masih milih nabi. Tapi jangan harap nabi itu bikin agama baru, bikin ajaran baru. Lalu Anda mengklaim, kok nabi kami ditolak lah. Lah nabimu dipilih Yesus atau enggak? Enggak Pak. Udah gitu bikin agama baru, bikin ajaran baru, bikin kitab baru. Dipilih Yesus saja enggak kok. Munculnya setelah Yesus naik ke surga enggak? Iya Pak, iya makanya. Muncul setelah Yesus naik ke surga, tapi kok bikin ajaran baru, bikin agama baru. Itu nabi-nabi yang tidak memenuhi syarat, Bapak Ibu Saudara, termasuk nabi Batak itu yang dekil itu, yang kurang ganteng itu, ngaku koar-koar jadi nabi. Reneo tak gajul, itu kalau saya begitu ya.
Kalau saya begitu orang ngaku-ngaku nabi, Reneo tak gajul, tak keplak ya, tak jitak ya no. Ben kepalamu puyeng ora koplak gitu ya. Ya, ada yang ngaku nabi, ada yang sudah meninggal juga yang bolak-balik surga itu, jual minyak urapan, ada yang kayak gitu. Sekarang masih ada itu yang masih ya no, bolak-balik surga katanya. Tak bilang sederhana aja, kamu kurang ganteng untuk jadi nabi, terlalu dekil ya no. Anda masih mengklaim jadi nabi ya. Syaratnya harus dipilih Yesus. Kamu percaya Yesus saja enggak? Kamu percaya Allah Tritunggal, Bapak Iblis yang kamu sembah, kok ngaku-ngaku jadi nabi? Dipilih Yesus saja enggak? Percaya Yesus saja enggak? Ya, syarat jadi nabi harus percaya Yesus Kristus satu-satunya Allah ya. Itu baru bisa dipilih Yesus. Kemungkinan Anda masuk kriteria, kemungkinan, tapi terserah Yesus yang memilih. Salah satunya ya, semua nabi itu ganteng, tak kasih tahu, nggak ada nabi yang jelek. Ya, lihat aja di Alkitab, semua nabi itu ganteng-ganteng ya. Anda yang jelek dekil jangan harap. Ya, orang Batak, Batak dekil itu, Reneo tak gajul. Ya. Ya gitu Bapak Ibu Saudara ya, kita Indonesia, kita Pancasila ya. Saya sudah menjelaskan nabi yang tidak memenuhi syarat. Sekarang introspeksi diri ya. Nabi itu nggak usah ditawar-tawarin. Terima dong nabi kami, nggak usah begitu ya. Musa ya, Yunus, siapa lagi ya, Ibrahim, siapa lagi, itu nggak usah nawar-nawarin diri ya. Pada diklaim ya, atau dicomot-comot jadi nabinya punyaku ya. Padahal yang milih Yesus ya, nabinya dicomot-comot, diklaim, tapi Yesusnya ditolak, itu kan lucu ya. Padahal yang memilih semua nabi itu Yesus ya. Pemahaman seperti ini nggak bisa Anda dapatkan dari Romo atau dari pendeta-pendeta Tritunggal. Romo-romo yang penyembah Tritunggal, gereja-gereja penyembah Tritunggal nggak akan ngerti kayak gini. Sampai jungkir balik ya toh. Ya, sampai kuda makan komputer nggak akan tahu dia. Karena terkena ranjo 2 Korintus 3 ayat 14, pikiran tumpul. Para romo, para pendeta nggak akan paham bahwa nabi itu harus dipilih Yesus. Dan semua nabi-nabi yang muncul setelah Yesus naik ke surga ya, itu tidak untuk menulis kitab dan tidak untuk membuat ajaran baru. Tapi banyak dari lingkungan mereka yang mengaku sebagai nabi ya, bolak-balik surga katanya, misinya macam-macam, ada yang jualan minyak ya. Ada yang nggak tahu lainnya lah. Ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri ya. Bersahabat dengan beda iman itu bisa ya. Ayo tetap kita saling menghargai, saling menghormati. Kita Indonesia, kita Pancasila. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar, Allah yang penuh hikmat, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.